Oke, kita langsung mulai ya. Hari ini kita mau bedah lebih dalam nih soal materi renungan harian yang Anda bagikan. Fokusnya itu kan tentang kekuatan dalam persekutuan. Iya, betul. Nah, ada satu tema yang kuat banget muncul dari situ. Soal perasaan terisolasi. Iya ya. Itu sering ya? Betul. Kayak taktik gitu ya, buat melemahkan kita. Tahu kan bisikan yang bilang, cuma kamu kok yang ngalamin ini? Atau nggak ada yang ngerti lah? Bener sekali. Dan itu, bisa melumpuhkan Bahrut rasanya sendirian itu. Tapi sumber yang Anda bawa ini langsung gimana ya menantang pemikiran itu? Dengan tegas malah. Oh ya, gimana tuh? Ada kutipan dari 1 Petrus 5 ayat 9b. Yang bunyinya itu, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Menarik. Jadi ini bukan sekedar kata penghibur gitu aja, ini penegasan penting. Anda itu bukan anomali, Anda itu bagian dari komunitas global yang menghadapi tantangan mirip-mirip lah. Saya suka itu, istilah pasukan global yang disebut di sumber Anda. Itu langsung mengubah cara pandang ya. Tepat sekali. Dari yang tadinya merasa jadi korban sendirian, jadi bagian dari sesuatu yang besar, yang kuat gitu. Betul. Kesadaran ini gini, Anda tidak sendirian dalam perjuangan iman, itu memang dirancang jadi sumber kekuatan. Tahu bahwa di tempat lain ada orang lain menghadapi tantangan mungkin lebih berat malah, tapi tetap bertahan. Nah, itu bisa sangat menguatkan, bisa menghilangkan rasa keterasingan itu. Fondasi penting ya berarti. Iya, menurut teks-teks ini fundamental. Tapi ini kan bukan cuma soal tahu aja ya. Maksudnya bukan cuma kesadaran pasif. Sumbernya mendorong kita untuk bertindak kan? Saling membangun. Gimana tuh langkah praktisnya menurut sumber ini? Nah, sumber Anda itu ngasih saran yang sangat membumi, gampang dilakukan. Contohnya gini, coba deh pikirkan satu nama teman seiman hari ini. Oke. Mungkin ya orang yang Anda tahu lagi ada masalah, atau mungkin enggak juga. Terus langkah kecil aja, kirim pesan singkat. Pesan singkat, kayak gimana? Yang menguatkan, tapi bukan nasihat yang gimana-gimana ya. Cukup bilang, lagi mikirin kamu, atau aku doakan ya. Atau kalau memungkinkan, ajak doa bareng, bisa langsung, bisa lewat telepon. Intinya itu menggeser fokus sebentar aja dari beban kita sendiri ke dukungan buat orang lain, ke komunitas. Nah, ini nih bagian yang menurut saya, menarik banget. Semacam ada efek bumerang positif gitu ya. Haha, iya bisa dibilang gitu. Sumbernya menjelaskan lebih jauh soal ini. Ya, ini salah satu poin yang paling menonjol. Sumber Anda menyoroti ini semacam paradoks yang menarik. Gini, saat Anda aktif, berhenti fokus terus-terusan ke masalah sendiri, terus mulai bantu orang lain, menopang mereka, ada klaim di situ bahwa Anda sendiri justru akan dikuatkan. Ajaib gitu kesannya. Ajaib? Maksudnya? Iya, bukan cuma merasa senang karena berbuat baik ya, tapi digambarkan hampir kayak prinsip spiritual. Tindakan memberi dukungan itu malah jadi sumber kekuatan buat diri sendiri. Pemulihan pribadi. Oh, oke. Seolah-olah pas kita jadi saluran berkat buat orang, kita sendiri ikut dialiri kekuatan baru gitu. Itu perspektif yang kuat ya. Jadi bantu orang lain itu bukan cuma berbuat baik aja, tapi juga bisa jadi strategi buat ketahanan kita sendiri. Tepat, strategi yang mungkin nggak terpikirkan sebelumnya. Dan cakupannya nggak berhenti di teman dekat aja kan? Sumbernya bicara soal dimensi global juga ya? Betul sekali, persekutuan ini kata sumber Anda melintasi batas geografis, budaya juga, ada ajakan spesifik malahan untuk luangkan waktu berdoa buat saudaramu di seluruh dunia. Terutama mereka yang mengalami penganiayaan atau tekanan berat karena iman mereka. Itu mungkin kedengarannya agak abstrak ya buat sebagian orang. Iya, saya bisa bayangkan itu. Mungkin ada yang mikir, gimana doa saya di sini? Bisa beneran bantu orang di negara lain yang nggak saya kenal sama sekali. Apa kata sumbernya soal ini? Nah, menurut sumber-sumber ini doa semacam itu lebih dari sekedar simpati jarak jauh. Saat Anda berdoa untuk mereka yang ada di garis depan istilahnya gitu, yang menghadapi tantangan iman yang berat dan berbahaya, Anda itu secara aktif ikut serta dalam perjuangan mereka. Kayak Anda gabung di tim pendukung spiritual global lah. Oh, jadi ada partisipasi aktif ya? Iya, tindakan ini potensinya nggak cuma menguatkan yang didoakan, tapi juga memperluas pandangan kita sendiri.
menyadarkan kita bahwa perjuangan iman itu ya pengalaman universal, saling terhubung. Anda jadi bagian dari cerita yang jauh lebih besar. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, apa intisari utamanya yang bisa Anda, para pendengar, tarik dari sini? Pesannya jelas banget ya. Betul. Jangan pernah percaya kalau Anda itu berjuang sendirian. Itu kebohongan. Anda itu bagian dari jaringan dukungan global yang, wah, luar biasa. Tepat sekali. Rasa terisolasi itu, kata sumber Anda ya, itu ilusi dan bisa dipatahkan. Caranya? Ya, dengan sadar mengakui realitas persekutuan global ini. Terus, ambil langkah nyata. Sekecil apapun itu, saling dukung, saling doakan, baik yang dekat maupun yang jauh. Ini pengingat yang penting banget sih. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada sesuatu yang bisa Anda renungkan lebih lanjut. Coba pikirkan ini. Bagaimana kalau kesadaran akan penderitaan dan perjuangan saudara seiman Anda di belahan dunia lain, tapi bukan cuma tahu di kepala ya, tapi benar-benar meresap ke hati. Bagaimana kalau itu bisa secara konkret mengubah cara Anda memandang, cara Anda menghadapi tantangan pribadi Anda hari ini. Bagaimana perspektif global itu bisa memberi Anda kekuatan baru, ketahanan baru dalam pergumulan Anda sekarang. Coba direnungkan.